Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Pertemuan ini kita akan belajar tentang soal hitungan pada konsep gaya. Namun sebelum itu, kita ulang lagi ya, kita review singkat sedikit lagi tentang apa itu gaya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Simak baik-baik. Gaya itu kata lainnya adalah force, dilambangkan dengan huruf F besar, satuannya Newton, dilambangkan dengan huruf N besar. Alat ukurnya disebut dinamometer atau neraca pegas. Apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat 1. Menyebabkan benda diam menjadi bergerak. 2. Menyebabkan benda bergerak menjadi diam. 3. Mengubah arah gerak benda. 4. Mengubah kecepatan benda. Dan 5. Mengubah bentuk benda. Macam-macam gaya. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya dorong, gaya tarik, gaya pegas, gaya gesek. Gaya tak sentuh contohnya gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Gaya merupakan besaran vektor, yakni besaran yang mempunyai nilai dan arah. Gaya juga bisa digambarkan dengan garis lurus yang ujungnya diberi anak panah seperti ini. Panjang garis menunjukkan besarnya gaya, sedangkan arah anak panah menunjukkan arah gayanya. Nah, seperti pada gambar ini, sebuah objek dikenai dua gaya, yakni gaya tarik ke arah kanan sebesar F1 dan gaya tarik ke arah kiri sebesar F2. Nah, kira-kira kemana benda ini akan bergerak? Benda ini akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar, bukan? Nah, yang mana gaya yang lebih besar? Ya, betul. F1 lebih besar dari F2. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa melihatnya dari panjang garisnya. Panjang garis F1 ini lebih panjang daripada garis F2. Maka benda ini nantinya akan bergerak ke arah kanan, ke arah F1. Oke, sekarang simak contoh soal tentang gaya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda dikenai dua gaya, F1 ke arah kanan sebesar 20 Newton dan F2 ke arah kiri sebesar 8 Newton. Berapakah resultan gayanya? Resultan gaya atau gaya pengganti atau gaya total itu dilambangkan dengan sigma F seperti ini. Ini bacanya sigma ya, sigma F. Berapa resultan gayanya? Karena gayanya ini berlawanan arah, maka resultan gayanya adalah dikurangi. Gaya yang mana dikurangi gaya yang mana? Tentu saja gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. F1 dikurangi F2, 20 dikurangi 8 sama dengan 12 Newton. Jadi gaya total yang dialami benda ini adalah sebesar 12 Newton ke arah kanan. Soal berikutnya. Sebuah objek di atas lantai dikenai dua buah gaya yang searah. F1 sebesar 4 Newton ke arah kanan, F2 sebesar 2 Newton ke arah kanan juga. Namun terdapat gaya gesek antara benda dengan lantai sebesar 1 Newton. Gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan arah gerak bendanya ya. Nah, berapa resultan gayanya? Berapa sigma F-nya? Sigma F-nya di sini F1 ditambah F2 dikurangi gaya geseknya. F1 ditambah F2 karena searah dikurangi gaya geseknya karena berlawanan arah. 4 ditambah 2 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5 Newton. Jadi benda ini akan bergerak ke arah kanan dengan gaya total sebesar 5 Newton. Sekarang kita pelajari tentang gaya berat. Gaya berat dilambangkan dengan W kecil. Gaya berat bisa didapatkan dengan mengalihkan massa dengan gravitasi. Gaya berat satuannya Newton karena termasuk gaya ya. Massa satuannya kilogram. Percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan gravitasi bumi itu besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Namun biasanya untuk mempermudah dalam hitungan kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Simak contoh soal.
Sebuah benda bermasa 60 kilo ditimbang di suatu tempat di bumi. Berapakah gaya beratnya saat berada di bumi dan berada di bulan? Gravitasi bulan adalah 1/6 gravitasi bumi. Perlu diingat ya anak-anak, jadi gravitasi suatu planet itu sesuai dengan diameter planetnya. Semakin besar diameter planetnya, maka percepatan gravitasinya pun semakin besar pula. Cara memecahkan soal ini, kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui, yakni besaran massa sebesar 60 kg, gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, 10 meter per sekon kuadrat, gravitasi bulan 1/6-nya gravitasi bumi, jadi 1/6-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ini bisa dibiarkan begini saja dulu ya, nanti kita hitung belakangan. Pertanyaannya adalah berat benda saat di bumi dan saat berada di bulan. Jawab, berat benda saat berada di bumi, kita tulis rumusnya, W sama dengan M kali G bumi, di mana M-nya 60 kilo dan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 600 Newton. Kemudian gaya berat benda ini saat berada di bulan, dengan rumus yang sama, massa dikalikan gravitasi bulan, di mana masanya adalah 60 kilo, kemudian gravitasi bulannya adalah 1/6-nya 10 ya, 1/6-nya gravitasi bumi. 60 dengan 1/6 bisa kita coret, 60-nya tinggal 10, 10 dikalikan 10 sama dengan 100 Newton. Nah, anak-anak dari sini bisa difahami ya bahwa kalau massa itu tetap ya, kita berada di planet manapun massanya tetap. Namun kalau ditanya berat, gaya berat, nah bisa jadi berbeda. Benda yang tadinya masanya 60 kg, saat di bumi beratnya 60 Newton. Namun saat di bulan beratnya 100 Newton. Hal ini karena pengaruh gravitasi di mana benda itu berada. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal hukum 2 Newton. Jadi di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum Newton, ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, di sini yang terdapat rumus matematisnya yaitu hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, W sama dengan M kali G. Itu hampir sama. Sigma F sama dengan M kali A, ini hukum 2 Newton. Di mana sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, A adalah percepatan benda yang satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau tadi G kecil itu percepatan gravitasi ya, satuannya juga meter per sekon kuadrat. Kita simak contoh soalnya. Sebuah benda bermasa 10 kilo ditarik dengan gaya sebesar 4 Newton. Berapakah percepatan gerak benda? Kita tulis dulu yang diketahui apa besaran-besarannya. Masanya 10 kilo. Massa 10 kilo. Kemudian apalagi nih gaya ya. Sudah diketahui gaya totalnya di situ. Gaya totalnya yakni 4 Newton. Langsung kita tulis sigma F, kenapa? Karena di soal ini tidak ada F1 berapa, F2 berapa, tidak ada begitu. Langsung gaya, diketahui gaya sebesar 4 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah percepatan gerak benda ya, berarti A-nya yang ditanyakan. Seperti rumus hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Kita tulis, kita jawab, tulis rumusnya dulu. Sigma F sama dengan M dikali A. F-nya kita masukkan, tadi sudah ketemu 4 Newton. Kemudian M-nya 10 kilo di sini. Nah, percepatannya berapa? A-nya berapa di sini? Nah, untuk mencari A, 4/10 ya. Sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah,
Demikian jawabannya anak-anak ya, bisa dicermati ya. Sigma F-nya 4 Newton. Kemudian masanya 10 kilo kita masukkan, maka A-nya 4 per 10 atau 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, soal berikutnya, sebuah benda bermasa 4 kg dikenai dua gaya, yakni F1 sebesar 10 Newton ke arah kanan dan F2 sebesar 15 Newton ke arah kanan juga. Di sini terdapat gaya gesek sebesar 5 Newton. Pertanyaannya, berapakah percepatan gerak benda di samping? Oh, pertanyaannya sama, yakni A ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini ada F1 sebesar 10 Newton, kemudian F2-nya sebesar 15 Newton, terdapat gaya gesek yang berlawanan arah sebesar 5 Newton, kemudian ada massa sebesar 4 kg. Sini ya. Ditanya A, kita jawab dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton, yakni sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita dapatkan dari F1 ditambah F2 karena searah, ya, kemudian dikurangi gaya geseknya. Sama dengan M-nya itu 4 kilo dikalikan A, karena kita mau cari A-nya. Ya, totalnya ini F1-nya tadi 10 ditambah 15 dikurangi 5 sama dengan 4 kali A. 10 tambah 15, 25, 25 dikurangi 5 sama dengan 20 sama dengan 4 kali A, maka A-nya di sini 20 per 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Coba diamati, difahami lagi, oke? Oke, demikianlah pembahasan dari contoh soal tentang gaya. Semoga bisa difahami ya. Nah, setelah ini bisa dikerjakan tugasnya tentang materi gaya dan hukum Newton pada link yang sudah tersedia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.